kami boleh mendapat kesempatan untuk kami merendahkan diri bersama-sama atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari yang baru Tuhan berikan, karena itu kami perlu tuntunan-Mu untuk kami boleh berhasil menjalani hidup sepanjang hari ini agar sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tuntun dan tegur kami, Engkau nasihati dan Engkau tolong kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kami makin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ketika membaca flyer itu Bapak Ibu sedikit bingung ya. Apa ini hadiah sembunyi-sembunyi? Ya, memang itulah judul atau topik pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu jangan remehkan hadiah loh ya. Saya seringkali kalau pulang itu mesti ditanya sama anak saya, "Pak, oleh-olehnya mana?" Saya kalau enggak bawa oleh-oleh, saya biasanya ngomong begini, oleh-oleh cinta. Lalu anak saya itu sambil senyum lalu ngomong, bola-bali oleh-oleh cintanya, tiap kali datang oleh-oleh cinta. Ya dia ya seneng, tapi ya kayaknya ada yang kurang begitu. Tapi begitu pulang bawa donat dan Kim begitu, wis, saya diciumi berkali-kali. Waduh. Ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 30 ayat 26. 1 Samuel 30 ayat yang ke-26. Ya, ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya hamba Tuhan atau para pengkhotbah lebih suka mengkhotbahkan kisah-kisah di atas ayat ini. Karena apa? Kisah-kisah di atas ayat ini memang lebih epik dan lebih dramatis ya. Karena pada saat itu benar-benar Daud dalam keadaan terjepit, sampai-sampai dia harus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Namun demikian saya ringkaskan tentang latar belakang daripada ayat ini sejenak. Jadi kisahnya itu begini, Daud karena dikejar-kejar oleh Saul, akibatnya Daud ini putus asa. Selama dia bersembunyi di wilayah Israel, pasti ada yang melaporkan kepada Saul. Ya, sebagai akibatnya Daud merasa kasihan ya dengan masyarakat yang atau rakyat Israel yang terus ditekan untuk mencari tahu Daud di mana, dan itu juga membuat Daud tertekan sehingga Daud berpikir, wah ini kalau aku bersembunyi di wilayah Israel selamanya aku mesti ketahuan. Maka dia mengambil keputusan untuk berpihak kepada Filistin yang adalah musuh Israel. Dia menjumpai Raja Akis, Raja Filistin, dan singkat cerita akhirnya Akis memberikan tempat kepada Daud dan rombongannya di Siklak. Ya, Siklak itu tadinya adalah wilayah yang tidak dikenal dan tidak berharga begitu, tapi begitu Daud menempati tempat itu, kota itu pada akhirnya menjadi kuburan para raja-raja Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu saat Raja Filistin mengajak Daud untuk berkumpul di Afek beserta dengan pasukan Filistin guna menyerang Israel. Ya, pada kesempatan itu Daud sebenarnya merasa dilematis karena dia sebenarnya bergabung dengan Filistin bukan karena ingin mengkhianati Israel, tapi karena hanya ingin melarikan diri dari Saul.
Dan karena itu kalau dia diajak oleh Filistin untuk berperang melawan Israel, dia merasa rasanya juga tidak sanggup. Tapi karena udah terlanjur, ya bagaimana lagi? Daud menampilkan diri seakan-akan mau dan bersedia berperang melawan Israel. Tapi rupa-rupanya raja-raja kota di Filistin tidak setuju dengan keputusan Raja Akis untuk mengajak Daud dan pasukannya menyerang Israel. Sehingga akibatnya Daud beserta pasukannya disuruh pulang. Dan dari Afek ketika dia pulang ke Siklak, mereka dibuat terkejut bukan main. Karena apa? Karena ternyata Siklak sudah di bumi hanguskan, maka semua orang-orangnya Daud itu diangkut ya oleh pasukan yang menyerbu ya, dan bahkan istri Daud pun itu dibawa lari. Dan ini membuat Daud tertekan. Karena apa? Karena sekarang persoalannya Daud bukan hanya merasa kehilangan, tetapi lebih daripada itu Daud juga dimusuhi oleh orang-orang yang dia pimpin. Dan disitulah Daud merasakan benar-benar putus asa yang hebat. Sehingga dia berkata, Daud menguatkan kepercayaannya. Ya, singkat cerita akhirnya dengan pasukannya yang masih kuat, Daud mengejar kemana, dan pencarian siapa pasukan yang menyerbu Siklak ini bukanlah hal yang gampang. Tetapi Tuhan bukakan jalan, dan ternyata yang menyerbu itu adalah pasukan Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah dari sini maka Daud mulai menyerang pasukan Amalek dan dia mendapatkan jarahan yang luar biasa banyaknya, bahkan semua apa yang menjadi milik Daud dan orang-orang yang dia pimpin semua dapat dikembalikan dan dapat dipulihkan lagi beserta dengan jarahan yang melimpah. Pada saat Daud mendapatkan jarahan ini, Daud membagi-bagi jarahan ini terutama kepada pasukannya, tetapi Daud juga menyisakan jarahan ini untuk menjadi hadiah yang sembunyi-sembunyi, ya, hadiah yang tidak diumumkan kepada khalayak ramai, tetapi hadiah ini diberikan kepada tua-tua Yehuda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pelajari apa yang terjadi dengan pemberian Daud ini, pemberian yang sembunyi-sembunyi ini. Kalau kita mau pelajari dan kita mau praktekkan, saya percaya hari ini kalau ada di antara kita yang memiliki hubungan yang rusak, hubungan yang terganggu, baik antara menantu dan mertua, biasanya itu yang antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu susah rukunnya. Kalau menantu laki-laki dengan mertua, ya, laki atau perempuan itu tidak banyak masalah biasanya loh ya, tidak semua ya. Tapi kalau menantu perempuan dengan mertua perempuan, amit-amit. Ya, apalagi kalau satu rumah, waduh ya. Nah, Bapak Ibu, terkadang menantu itu akhirnya mengganti semua bunga-bunga di rumahnya dengan bunga-bunga lidah mertua. Tapi itu tidak membuat sang mertua tersinggung ataupun merasa bagaimana ya. Tetapi saya punya satu saran kepada Bapak Ibu. Apa yang Daud praktekkan, ini kalau Bapak Ibu praktekkan, maka hubungan yang rusak, hubungan yang terganggu, relasi yang retak, itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu tentu menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan katakan musuh-musuh kita pun didamaikan dengan kita. Itu Amsal katakan seperti itu. Karena itu jangan pernah anggap remeh namanya relasi. Jangan pernah anggap namanya remeh itu namanya hubungan. Kita berbicara berbuih-buih tentang kasih yang begini, yang begitu, tapi kalau kita tidak bisa mewujudkan itu dalam bentuk relasi yang baik,
ya, maka omongan tentang kasih itu adalah nonsens, omong kosong. Ya. Karena apa? Kasih itu prakteknya adalah relasi yang terbangun, relasi yang terawat, relasi yang terus erat dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan disertai dengan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah Daud berpihak kepada Filistin ini benar-benar mudah untuk jadi bahan isu politik yang digoreng, ya. Bagaimana Daud diasumsikan oleh banyak orang, Daud sudah berkhianat, Daud sudah meninggalkan Israel, dan sekarang berpihak kepada musuh Israel, yaitu bangsa Filistin. Nah, melalui hadiah yang sembunyi-sembunyi ini, ternyata memiliki dampak yang luas. Apa saja dampak daripada hadiah sembunyi-sembunyi yang diberikan Daud kepada tua-tua Yehuda ini? Yang pertama, hadiah itu pada akhirnya bisa menetralisir kesalahpahaman. Sejak Daud bergabung dengan Raja Filistin, ya, Israel memandang Daud sebagai pengkhianat. Tetapi dengan Daud memberikan hadiah sembunyi-sembunyi yang berasal dari hasil jarahan ketika dia berperang, ya, melawan Amalek, itu dia berikan kepada tua-tua Yehuda. Dari situ tua-tua Yehuda itu akhirnya berpikir ulang, ya, berpikir ulang. Wah, apalagi Daud mengatakan ini dari Daud, ya, hasil jarahan dari musuh Tuhan. Ya, kalau hasil jarahan dari musuh Tuhan, pasti jarahannya tidak berasal dari bangsa Israel, tidak berasal dari Saul yang diperangi oleh Filistin pada waktu itu. Rupa-rupanya dengan kalimat yang sederhana, dengan pemberian yang sembunyi-sembunyi, situasi itu bisa dinetralisir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kalau cerita tentang pengalaman pelayanan saya, walaupun saya di Jawa, banyak orang bilang orang Jawa itu banyak tepos lironya. Tapi saya juga sempat mengalami bagaimana dalam melayani Tuhan itu kami memuji-muji Tuhan, yang kami terima bukan hujan berkat, tapi hujan batu. Ya, karena apa? Ketika kami memuji-muji Tuhan, tempat kami beribadah itu dilempari batu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kami tadinya ngontrak di depan, lalu kami diberkati Tuhan bisa membeli tempat ibadah di belakang, itu semakin membuat mereka itu sepertinya apa? Benar-benar semakin sering kami itu dilempari. Pada saat itu saya sendiri tidak ada niat untuk membalas, meskipun saya tahu siapa provokatornya, meskipun saya tahu siapa yang melakukannya, tapi itu tidak saya lakukan. Tapi apa yang saya kerjakan? Ketika Natal, saya membagi-bagikan kepada tetangga saya. Bapak Ibu tahu apa yang saya bagikan? Yang saya bagikan itu sarung. Jadi hadiah Natal itu sarung, Bapak Ibu. Ya, sarung yang saya bagikan. Dari sarung yang saya bagikan itu, rupa-rupanya mereka mulai ngerti bahwa kami ini tidak ada masalah dengan mereka. Rupa-rupanya dengan sarung yang kami bagikan itu, sarung itu berbicara lebih kencang daripada apa yang kami katakan. Ya, dan itu membuat hati mereka pada akhirnya luluh. Ya, yang tadinya hujan batu, sekarang benar-benar hujan berkat. Ya, nah kalau Bapak Ibu punya persoalan, ya, antara orang tua dengan anak, antara besan sesama besan mungkin ada salah paham, ya, cara yang paling gampang cobalah cari cara, ya, bagaimana memberi hadiah secara sembunyi-sembunyi. Ya, jangan memberi hadiah sambil dipamerkan, wah itu nantang perkara namanya.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, dampak daripada hadiah sembunyi-sembunyi itu bukan hanya menetralisir kesalahpahaman, tapi juga lebih jauh lagi. Hadiah yang sembunyi-sembunyi itu menjernihkan nama baik Daud. Ya, menjernihkan nama baik Daud. Sehingga semua tua-tua Yehuda itu mulai cara jalan pikirannya yang tadinya dikuasai oleh asumsi yang salah, mereka berani melepaskan asumsi yang salah itu, dan sekarang mereka mau berpikir jernih. Karena lewat pemberian yang sembunyi-sembunyi, yang adalah hasil jarahan dari musuh Tuhan, itu membuat mereka berpikir, berarti Daud walaupun berada di tempat musuh, dia sama sekali tidak punya hati benci, sama sekali tidak ada hati niat mengkhianati, melainkan Daud tetap membela kepentingan Israel dan umat Tuhan. Sehingga Daud bukan hanya dipandang sebagai orang yang bersih, tetapi dipandang sebagai seorang yang dikagumi, dipandang sebagai sosok pahlawan yang sangat memberi inspirasi kepada umat Israel. Demikian pula ketika kita berani berkorban, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memberi hadiah sembunyi-sembunyi kalau kita tidak pernah bisa memberikan kasih kita yang tulus, yang ikhlas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, karena apa? Kalau kita tidak punya hati yang mengasihi, kita susah loh memberi, tapi tidak mengharapkan pujian. Memberi, tidak mengharapkan apresiasi. Memberi, tidak mengharapkan apapun. Oh, enggak gampang, enggak gampang. Kenapa begitu? Jujur, kita ini hidup di dunia yang dikuasai relationship-nya itu berdasarkan transaksi. Ya, diakui atau tidak, itu seringkali seperti itu. Sehingga kasih itu sebenarnya lebih banyak omong kosong. Karena apa? Kamu memberi apa, aku dapat apa. Ya, itu jadi pertanyaan utama. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan sesuatu, itu jadi motivasi, tujuan, dan pendorong. Dan saya beritahukan, transaksi itu bukan kasih. Transaksi itu perniagaan. Transaksi itu perdagangan. Tetapi kasih itu melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang mulia, tidak ada tujuan lain, tidak ada alasan lain, selain karena memang mau berbuat baik, ingin berbuat baik. Dan itulah kasih. Melakukan yang terbaik, tidak ada alasannya, selain karena kasih. Nah, kalau kita mempunyai kasih, barulah kita bisa memberi hadiah yang sembunyi-sembunyi. Kita omong kosong bisa mengasihi kalau kita tidak berani melepas pengampunan. Karena itu penting banget setiap kita. Ketika kita dilukai, ketika kita dikecewakan, ketika kita dikhianati, jujur, hubungan itu pasti rusak. Jujur, persekutuan itu pasti retak. Namun, saya mau memberitahu kepada kita semua, ya, bahwa tidak ada cara yang lebih baik selain kita mesti mengasihi. Ya, apa jadinya? Perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan, pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, kemarahan dibalas dengan kemarahan. Itu hanya membuat kita selevel dengan mereka.
itu hanya membuat kita sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Enggak lebih. Tuhan panggil kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan panggil kita di atas level rata-rata. Karena itu, kita mesti melakukan yang berbeda. Ya. Nah, yang ketiga, apa dampak pemberian yang sembunyi-sembunyi itu? Pemberian yang sembunyi-sembunyi itu membukakan jalan untuk pada akhirnya Daud bisa diangkat menjadi raja. Apa yang dilakukan Daud itu sesuatu yang sepertinya kecil, tapi dampaknya besar. Kenapa begitu? Sebab itu dilakukan dari hati yang mengasihi. Ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu didasarkan kasih, sekecil apapun, apa yang kita kerjakan itu punya nilai yang kekal. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Ya. Apa yang Daud lakukan, itu membukakan cakrawala semua tua-tua Yehuda, dan dari cakrawala yang dibukakan itu membuat mereka semua mulai melihat Daud itu bukan lagi sebagai sampah, tapi melihat Daud sebagai mutiara yang berharga. Karena itu ketika Saul mati, pasal 31 dari 1 Samuel, dikisahkan Saul mati, maka Daud diangkat, dipelopori oleh suku Yehuda, sebab Daud juga orang Yehuda. Karena itu di dalam 2 Samuel pasal 2 dikisahkan bagaimana Daud akhirnya para tua-tua Yehuda itu sepakat menjadikan Daud sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita berani berkorban, wujudnya memang bentuknya kecil, sederhana, tetapi persoalannya, pendorongnya itu luar biasa, kasih. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Membukakan pintu berkat, membukakan pintu kemuliaan, membukakan pintu keagungan, membukakan pintu hal-hal yang agung. Sehingga dengan demikian, Daud menjadi naik level. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua. Hadiah yang Daud berikan secara sembunyi-sembunyi ternyata menjadi sarana yang efektif untuk membangun relasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang maaf, sekali lagi maaf. Biasanya kita, kalau kita ini terbiasa bertransaksi dengan orang, setiap ketemu orang itu, ya apalagi para pengusaha, itu setiap ketemu orang itu seakan-akan di dahi setiap orang itu ada angka, berapa digit begitu. Ya, wow ketemu si A, wah lalu kita punya gambaran, wah ini sebentar lagi ganto nih, kita ngomong-ngomong, kongko-kongko, mesti nanti dealnya, wah kayaknya bisa sekian digit. Ya, dan itulah yang membuat pada akhirnya kita mau meluangkan waktu untuk si A dan tidak mau meluangkan waktu untuk si B, ya kan? Karena apa? Kita terbiasa seperti itu. Ya. Seakan-akan uang, harta, kekayaan itu jauh lebih berharga daripada memanusiakan manusia. Seakan-akan kekayaan dan harta itu jauh lebih bernilai daripada relasi. Tetapi dengan apa yang Daud contohkan ini, kita bisa belajar. Relationship itu lebih berharga dari kekayaan. Relationship itu jauh lebih bernilai daripada emas dan perak. Karena relationship itulah wujud nyata kasih itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya jadi sangat sedih. Kalau ada anak bersaudara, lalu mereka yang tadinya waktu kecil rukun, begitu dewasa mereka saling bertengkar karena warisan. Aduh sedih banget. Sedih banget.
Karena apa? Karena mereka tidak ngerti namanya nilai relationship. Nilai hubungan itu lebih penting daripada kekayaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, hadiah yang sembunyi-sembunyi itu menjadi sarana yang efektif untuk membangun hubungan. Karena itu, berikanlah kemenangan-kemenangan kecil kepada pelanggan Anda. Supaya apa? Supaya mereka jadi pelanggan yang terikat. Ya. Karena itu, berikanlah hadiah-hadiah ya, yang berangkat dari hati yang penuh cinta. Kepada siapa? Kepada musuh-musuh kita. Dan lihat, orang yang membenci kita pada akhirnya berbalik mencintai kita. Bapak Ibu, cinta dan benci itu sebenarnya beda-beda tipis. Orang yang mencintai hari ini mati-matian kepada kita, itu paling berpotensi, paling membenci kita, dan bisa jadi membencinya itu seumur hidup. Ya, karena apa? Cinta dan benci itu hanya dibatasi seutas benang. Ya, hanya dibatasi seutas benang. Suatu ketika ada seorang pendeta lagi berkhotbah, khotbahnya mengagumkan. Dan ada orang yang berkata, "Wih, ini pendeta luar biasa. Hebat, 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 hebat." Lalu akhirnya begitu pendeta ini selesai pelayanan, dia kepinginnya itu ngobrol sejenak, nyalami begitu. Tapi si pendeta ngomong, "Waduh Pak, maaf ya, saya ini jadwal saya ada anu, pokoknya langsung pergi." Ketika dia diperlakukan begitu, baru begitu aja belagu. Apa yang terjadi? 5 menit yang lalu dia kagum, mengapresiasi, menghargai, mencintai. 5 menit kemudian, dia juga yang mencaci maki. Bukankah mereka yang berteriak, "Hosana, Hosana," mereka juga yang menyalibkan Yesus? Ya, itulah sebabnya kalau kita bisa mengasihi sampai hari ini, benar-benar kehidupan Yesus yang sedang hidup dalam hidup kita. Karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menghargai relationship. Itu jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada sekedar keuangan, kekayaan, harta benda, atau hal yang lainnya. Dan saya ingin mendorong kita semua, mari kita menjadi pribadi yang murah hati. Ya, orang kalau hatinya pemurah, selanjutnya juga dompetnya pasti pemurah. Karena apa? Alkitab berkata, di mana hatimu, di situ hartamu. Ya, itulah sebabnya mari pada kesempatan ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita merefleksi diri kita, bersediakah kita untuk memutuskan lebih menghargai hubungan lebih daripada uang dan kekayaan. Apakah melalui kebenaran firman ini bersediakah kita untuk menjadi pribadi yang dipenuhi kasih sehingga kemurahan hati itu menjadi karakter dan watak kita. Selamat pagi, selamat berbagi hadiah secara sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, biarlah firman-Mu benar-benar bersinar, menerangi setiap kegelapan dalam diri kami. Dan biarlah kami dengan segala kerendahan hati, mengakui dan bertobat, dan kami dipulihkan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa buat setiap kami yang mendengar firman, yang hari-hari ini sedang bergumul tentang adanya perselisihan
terjadinya adanya gesekan-gesekan yang bergumul dengan adanya berbagai friksi, hubungan yang retak, persekutuan yang pecah, biarlah kami boleh merenung dan kami boleh disadarkan dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan ini sehingga hidup kami yang kami jalani diisi dengan perkara yang mulia, perkara yang terpuji, perkara yang sedap didengar, itulah kasih. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu boleh menggema di hati dan pikiran kami. Dan biarlah itu selalu terngiang-ngiang, sehingga firman-Mu mampu mengontrol kemauan kami. Sehingga kami boleh dicondongkan hanya taat kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus, kami percaya setiap kami yang mendengar firman-Mu sudah diberkati. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan. Ya, terima kasih dan Indonesia dan juga untuk gereja-gereja di dunia dan Indonesia. Silakan Pak Yusuf. Ya, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih karena di pagi hari yang cerah ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah makanan rohani bagi kami. Kalau kami tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iman kami akan kurus. Begitu juga kami pada saat ini mau berdoa untuk pengabaran Injil yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam hal ini. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa, di Padang, di Aceh, yang sangat sulit untuk mengabarkan Injil. Tuhan berkati, buka jalan bagi mereka, supaya mereka senantiasa diberikan semangat baru daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami masing-masing, biarlah walaupun kami di sini, di tempat kami masing-masing, kami tetap menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan kemampuan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau tidak ada di hidup kami, apapun yang terjadi kami tidak bisa menghadapinya. Tapi kalau Tuhan hidup di dalam hati kami, kami akan menghadapi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami serahkan juga untuk pengabaran Injil yang ada di Indonesia juga. Sekali lagi Tuhan Yesus, masih banyak saudara-saudara kami yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka masing-masing supaya ketuk pintu hati mereka, supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terutama kepada saudara-saudara kami, saudara sedaging kami yang masih percaya, belum percaya juga kepada Tuhan Yesus. Kami senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya kami senantiasa bisa menarik mereka untuk menjadi umat-Mu dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati Bapak ini yang dalam kehidupan di Jawa Timur sana banyak tantangan begitu berat. Tidak seperti kami di Kalimantan Barat ini bebas semuanya. Mau mendirikan gereja tanpa izin masih bisa. Walaupun bagaimana kami di Kalimantan Barat ini masih aman, tentram. Tapi saudara-saudara kami yang di Pulau Jawa sangat susah. Mau bikin rumah ibadat bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak diberi izin. Tetapi kami di sini tanpa izin kami bisa membangun rumah ibadat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami lebih daripada segala-galanya. Engkau mengasihi kami dan Engkau terlebih lagi yang kami kagumi, Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun kami manusia yang berdosa, tapi Engkau telah menjadikan kami sebagai anak raja yang memperoleh kehidupan kekal, yang memperoleh hidup di dalam surga, yaitu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Terakhir untuk Bapak Pendeta Edi Sakaria mendoakan Dr. Hari pasca kesembuhannya. Biar tulang belakangnya mengalami kesembuhan dengan luar biasa, tidak nyeri dan tidak sakit, dan bisa beraktivitas kembali untuk menjadi kembali dokter di tugasnya masing-masing. Dan untuk doa berkat, silakan Bapak Pendeta Edi. Bapa di sorga, aku menyerahkan Pak Hari Sakaria ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan telah memilih hamba-Mu ini untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Hamba-Mu ini membutuhkan kesehatan yang sempurna. Itulah sebabnya mohon campur tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang berlubang di paku, menjamah dan menyembuhkan segala penyakit yang ada, supaya hamba-Mu Pak Hari Sakarya mengalami kesehatan yang sempurna, mengalami kesehatan yang prima, baik segala tulang sumsum yang berlumut maupun berbagai macam diagnosa yang ada. Engkaulah dokter di atas segala dokter, engkaulah tabib di atas segala tabib. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah berkorban, darahnya tercurah untuk mematahkan setiap kutuk dan setiap pelanggaran dan dosa, supaya kami beroleh berkat, beroleh kemurahan Tuhan, beroleh anugerah yang hebat. Biarlah itu terjadi dalam diri hamba-Mu Pak Sakarya, Hari Sakarya ini, sehingga dengan demikian hamba-Mu boleh bersukacita melayani Tuhan dengan leluasa karena pertolongan-Mu saja. Dan kepada kami semua yang sudah hadir dan semua doa yang sudah dipanjatkan, kiranya Engkau berkenan memberikan telinga dan berkenan mengulurkan tangan, memberikan jawaban tepat pada waktunya, sehingga kami semua bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan kita, hanya Dia yang bisa memuaskan hasrat kita. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati engkau, dan Dia mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Selamat pagi, shalom, shalom. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gary, Pak More.